Kenapa Uni setiap berbicara melebihi daripada Tuhan? Ya karena saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini. Bukan Coba Tuhan kalau saya. saya uji. Tuhanmu. Kalau kan Tuhan Anda kan Yesus. Saya lebih berkuasa daripada Yesus di Komal ini. Tahu Tuhan Kenapa? saya. Karena Coba dulu. ya udah, Tuhanmu siapa? Tuhanmu Yesus kan? Tuhan saya tidak terlihat. Berarti bukan Yesus Tuhanmu. Ya bukan. Oh, jadi siapa nama Tuhanmu? Ya udah, nama Tuhanmu siapa? Kalau ada nama kan Tuhan ujungnya debat kusir bagi saya, Pak. Ya kalau nama Tuhanmu ndak ada, berarti Tuhanmu tidak terkenal. Ya saya lebih berkuasa, saya lebih terkenal daripada Tuhanmu. Kan lebih berkuasa saya. Tidak terkenal. Kalau Bagi Anda, bagi Anda, bagi saya, bagi saya lebih hebat daripada Tuhan Anda karena Tuhan Anda tidak terkenal, bahkan nggak punya nama. Saya terkenal. Ya, menurut Anda, Pak. Kan menurut Anda gimana sih? Ya, masa menurut saya harus menurut Anda, menurut saya. Masa pandangan saya harus sama dengan pandangan Anda? Gimana sih? Masa pandangan saya harus pandangan dengan Uni Ripa? Kan nggak mungkin. Saya tidak meminta pandangan Anda sama dengan saya, makanya saya bilang Anda diam saja, karena pandangan kita beda. Nggak diam, sama manusia. Ya udah diam. Ya diam lah. Ya udah, ya sudah saya jawab pertanyaannya. Ya, saya nggak bisa diam, saya narasumber. Ya saya lebih berkuasa saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Kenapa sih Kristen itu semua pada rata-rata kejang-kejang ketemu saya ya? Tapi wajar. Kristen normal itu akan ketakutan ketemu saya karena mereka tahu secara perasaan diksi yang enggak ada. Saya nggak kejam ketemu kamu. Biar kita udah lama nggak ada basuh. Enggak masalah, enggak ada pedulinya bagi saya nggak peduli dengan Anda. Di sini saya lagi mau penginjilan, kenapa mengganggu? Mau duduk di sini, mau dikasih kesempatan untuk belajar nggak di sini? Apa? Kebenaran itu harus adil, Uni Ripa. Adil itu meletakkan orang bodoh biar diam, jangan bicara. Orang yang berilmu bicara, itu keadilan, Dek. Adil itu bukan mengizinkan orang bodoh banyak bicara, orang yang pintar dibiarkan diam saja. Ini berbicara, juga banyak berbicara. Boleh dong. Turun di bawah ya. Di bawah kau turun ya, Pak. Sudah begitu. Uni Ripa ini ya. Kristen tahu dirilah. Kalau udah nggak tahu jangan banyak bicara. Nanti penyesatan yang terjadi. Udah goblok minta banyak bicara ya kita nggak mau lah. Yang boleh banyak bicara di sini adalah orang-orang yang berilmu. Orang awam dan goblok di sini belajar. Tahu diri apa sih? Kenapa sih nggak mau mengakui kegoblokan sendiri gitu loh? Cobalah rendahkan hati kalian. Jujurlah kalian itu. Kalau kalian berilmu, kami cuma bertanya, belajar di mana, Pak? Kalau saya ini yang saya bacakan ini, bicarakan ini, apa yang saya pelajari selama 4 tahun di kampus saya. Kalian nggak pernah baca Bible, nggak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba mau bicara banyak. Akan orang jahil yang diizinkan banyak bicara, itu nanti cepat kiamat, gara-gara kau rusak peradaban. Gara-gara orang jahil kayak kau bicara di Eropa tentang agama, nggak cebok, nggak mandi orang Eropa. Gara-gara orang jahil kayak kau banyak bicara di Eropa mengajarkan agama, rusak peradaban di Eropa itu. Makanya di Islam itu, yang boleh mengajar itu orang berilmu. Orang jahil itu belajar dan tahu diri. Ini orang jahil nggak tahu diri, ngaku anak Tuhan pula, ngaku pula mengerti. Ditanya apa definisi Tuhan, nggak tahu, nama Tuhannya nggak tahu. Nama Tuhan kau aja kau nggak tahu, lagi ngapain kau banyak bicara? Kalau niatmu untuk mengatur Bunda Gembala, donatur aja nggak bisa ngatur. Lu donatur nggak bisa ngatur, apalagi engkau yang nggak donatur. Hei, ini Bunda Gembala bukan ustazah, ini calon ustazah. Metode yang saya terapkan sekarang adalah metode suntik mati bagi yang nggak layak disembuhkan. Orang yang boleh mengintervensi saya diawali dengan pernyataan dek dulu. Ya, mereka tuh memanggil saya dedek. Ya, mama saya manggil dedek, papa saya manggil dedek, abang saya manggil dedek, ayang beb manggil adek. Jadi hanya mereka yang boleh mengintervensi saya. Inilah dulu. Ini Bunda Gembala kok. Ini room tempat narasumbernya Bunda Gembala. Jangan panggil Nandar-Nandar. Harus bisa melalui Bunda Gembala dulu. Tidak bisa sampai kepada Nandar tanpa melalui Bunda Gembala. Silakan. Iya. Tidak kalau Nandar boleh. Manggil Tidak apa? ada yang sampai kepada Nandar. Oh, kalau Nandar panggilnya adalah evangelis. Aku tahu nggak lo? Kok lari ke evangelis? Arti evangelis apa coba? Ya arti itu, evangelis apa artinya? Ya kau nggak tahu kenapa yang ketawa? Ya. Kau nggak tahu kenapa yang ketawa? Justru itu, yang nggak tahu itu ketawa. Apa artinya? Oh, jadi kalau Kristen itu nggak tahu ketawa, teman-teman. Iyalah. Jadi
Diam, biar saya jelaskan. Ya. Diam, ditutup mic. Ini ilmu, ini ilmu. Evangelis itu berasal dari kata euangelion. Ya, euangelion ini kemudian memunculkan istilah evangelis. Euangelion itu artinya adalah kabar baik dalam bahasa Yunani. Gak nyambung. Maka diam, walaupun gak nyambung menurut kau, aku nggak butuh pendapat kau. Di sini yang kami butuhkan adalah pertanyaan, bukan pendapat kau. Kalau awam, orang awam itu kami suruh berpendapat nanti kalau kami lihat nyambung ngomongnya, ya. Tapi kalau orang awamnya gobloknya maksimal, tidak kami mintai pendapat, tapi kami minta untuk belajar, ya. Euangelion itu artinya kabar baik. Maka kata evangelis itu berasal dari kata euangelion, adalah merujuk kepada orang-orang yang menyebarkan kabar baik. Maka kami ini berdua adalah evangelis men dan evangelis wati. Ini evangelis wati. Kenapa kami dikatakan evangelis? Karena kami penyeru kabar baik. Mana dalilnya di Al-Quran kami penyeru kabar baik? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya adalah wa basyiril ladzi, dan kabarkan kabar baik kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Maka kami mengabarkan kabar baik kepada seluruh umat Islam dan orang-orang beriman. Wahai saudaraku, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya manusia, ya ayuhan nas, ya manusia, ya ayuhan nas a'budu, beribadahlah, mengabdilah. Ya ayuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, mengabdilah kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang menjadikanmu dan menjadikan orang sebelum kamu, min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya supaya kamu bertakwa. Jadi itu artinya, ya. Dan kamu di sini sebagai orang kafir, pemakan babi, penyembah Tuhan beranus, diizinkan hanya bertanya. Diskusi Ya, lagi. kamu orang kafir. Diskusi Saya lah. kan iya, boleh diskusi. Mau diskusi dua arah? Boleh. Mau. Boleh saya bertanya. Buka kamera. Ya, kalau diskusi dua arah itu bertanya dan ditanya, dua arah. Bukan Udah, hanya bertanya saja tapi bertanya ditanya. aja, kalau enggak boleh bertanya aja. Kalau bertanya saja bukan diskusi namanya, itu namanya belajar. Silakan belajar saja, oke? Aku mau belajar, bertanya. Oke. Boleh? Silakan, boleh. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apakah fungsi dari Hajar Aswad? Oke, siap. Ditutup, di-mute. Oke, Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tentulah ada fungsinya. Tidak ada Tuhan itu iseng-iseng membuat sesuatu tak berguna. Bahkan jangankan sebuah batu, yang namanya kotoran saja itu berguna. Contoh untuk pupuk. Badan kalian yang sudah tidak ada ruhnya saja, yang mayat kalian saja, itu kalau ditanam ada manfaatnya buat alam semesta, yaitu jadi minyak bumi dan juga jadi pupuk. Nah, jangankan batu Hajar Aswad, tai saja itu berguna, iblis saja ada gunanya, apalagi batu Hajar Aswad. Maka secara esensi yang namanya batu itu, pertama, gunanya adalah untuk mengukuhkan pondasi secara esensi. Dan spesifik untuk batu Hajar Aswad berbeda dari batu-batu yang lainnya. Kenapa batu Hajar Aswad berbeda? Karena umat Islam meyakini batu Hajar Aswad itu tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari surga. Secara ilmiah memang para ahli mengakui batu Hajar Aswad itu adalah batu yang jatuh dari langit alias termasuk ke dalam meteorit, ya. Bentar ya, nih. Maka apa manfaatnya? Manfaat secara esensi kami tidak pakai, tidak kami jadikan sebagai pondasi. Nah ya, saya tunjukkan
Sebagian ahli mengatakan bahwa batu Hajar Aswad ini tidak berasal dari bumi dan disebut sebagai batu meteor karena ada beberapa indikator. Satu, warnanya hitam legam, ya hitam legam, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya batu Hajar Aswad itu putih, tapi kemudian menghitam karena terlalu banyak dosa manusia. Nah, kemudian pernah pecah menjadi beberapa bagian, mirip batu yang mengalami tumbukan atau terbakar. Lokasi Mekah adalah daerah padang pasir yang terbuka, memungkinkan jatuhnya meteor. Ini adalah pandangan. Dalam hadis atau para ulama mengatakan, hadis dalam kitab Tirmizi mengatakan bahwa batu Hajar Aswad berasal dari surga. Jadi, ntar ya. Bentar ya, saya kasih kamu data lagi. Sabar ya, Dek ya. Nah, kalau untuk secara spiritual, gunanya batu Hajar Aswad itu menjadi saksi kami nanti. Ya, saya tunjukkan kamu bahwa batu Hajar Aswad menjadi saksi. Menjadi saksi ketika kami nanti di yaumul hisab. Barang siapa yang datang ke Mekah itu tujuannya mencium batu Hajar Aswad bukan untuk menjalankan haji, maka dia masuk neraka karena dia kafir. Tapi nanti kalau dia menuju batu Hajar Aswad, ketika dia ke Mekah itu menjalankan panggilan Allah, rukun-rukun haji karena Allah, karena rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tapi dia bertemu batu Hajar Aswad, dia tidak terlalu bersemangat untuk mencium, melambaikan tangan saja karena memang tahu kalau itu batu biasa, dan dia tahu kalau batu itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri seperti Yesus yang adalah batu penjuru, maka insya Allah dialah yang mabrur hajinya. Tapi ketika ada orang Islam datang ke Mekah, mempersulit diri dengan berdesak-desakan sampai dipijak-pijak kepalanya hanya untuk mencium batu Hajar Aswad, maka bisa jadi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin difoto cium batu Hajar Aswad, di video lalu dipublish. Masya Allah, dia bisa mencium batu Hajar Aswad. Karena tanpa batu Hajar Aswad dosa bisa terhapus. Bahkan kalau mencium wajah kening suami dan kening anak dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ini adalah rahmat dari Allah. Jadi bukan batu Hajar Aswad saja. Bahkan ketika kami mengambil duri di jalan dan menyingkirkannya, itu juga bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa adalah Allah, tapi itu menjadi asbab kami diampuni dosa. Itulah manfaat batu Hajar Aswad. Yang pertama bisa dijadikan pondasi rumah, yang kedua menjadi saksi bagi kami nanti, yang ketiga bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa kami karena kami menciumnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya. Oke, udah itu aja ya. Fungsi dicium itu apa? Dicium sampai berubut itu. Kenapa harus berubut mencium batu hitam itu, batu Hajar Aswad? Oke, ternyata saudara kita Kristen ini bukan hanya otaknya saja bermasalah, tapi sepertinya telinga dan kognitifnya bermasalah. Tapi nggak apa-apa. Bunda Gembala adalah bunda yang kalau ketemu bunda kalau ketemu sama domba yang agak sedikit lucu, ya udahlah dikandangin aja. Ini salah satu contoh domba yang termasuk cukup unyu-unyu ya. Tadi kan bunda sudah jauh. Loh, kamu kan memang anak domba. Iya, jangan marah. Tahu kenapa dicium-cium? Kok tersakiti? Ini bunda mau jawab, jangan dipotong. Kenapa kok marah bunda bilang anak domba? Memang anak domba toh. Ya, udah jelaskan. Iya, sabarlah biawak. Sabar ya, Dek. Oke, lanjutkan. Jadi begini anak bunda ya. Anak bunda yang 100% biawak, 100% domba yang bunda kasihi. Bunda sudah menjelaskan kenapa Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa mencium batu Hajar Aswad, maka dosanya bisa terhapus. Bisa? Kenapa bisa? Ya karena mudah bagi Allah. Karena Allah yang menghapuskan dosa. Allah tidak perlu membunuh dirinya sendiri untuk menghapus dosa. Allah tidak perlu menumbalkan manusia dengan menumpahkan bukan membutuhkan ya. Allah tidak membutuhkan. Allah menghendaki kita patuh supaya nanti Allah ketika sudah kita buktikan kepatuhan kita kepada Allah dan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, maka Allah janjikan akan menghapus dosa kita. Dan ketika kita mencium batu Hajar Aswad, itu bentuk kepatuhan kita, menghargai, mencintai Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mencium batu itu. Maka kami diampuni dosa kami bukan karena kami mencium batu itu,
Karena belum tentu kami mencium batu itu kami diampuni dosanya. Ada orang yang mencium batu itu tapi dia sedang syirik pada waktu itu, dia sedang berdosa. Tapi karena innama a'malu binniat, amalan itu tergantung niat. Kalau saya suatu saat diizinkan mencium batu Hajar Aswad, bukan karena saya tahu batu Hajar Aswad, bukan karena saya menganggap batu Hajar Aswad itu hebat, tapi karena saya mendapatkan informasi batu itu pernah dicium oleh Nabi saya. Bayangkan tempat itulah yang masih bisa ditinggalkan oleh Nabi saya. Saya tidak lagi bisa memegang pedang yang dipegang Nabi saya. Saya tidak bisa lagi menunggangi kuda yang pernah ditunggangi Nabi saya. Saya tidak pernah lagi bisa meletakkan kaki saya di mana kaki Nabi saya itu berada. Saya tidak bisa lagi saya tidak bisa masuk ke masjid yang Nabi saya pernah masuk. Mungkin saya bisa, tapi duduk di tempat Nabi saya duduk, saya tidak bisa lagi. Tapi saya bisa mencium tepat di tempat Nabi saya pernah menciumnya. Saya merindukan Nabi saya. Maka bentuk kecintaan itu adalah niat yang tulus. Itu menjadi asbab Allah saya mengampuni dosa saya. Bukan karena saya menciumnya, tapi karena niat saya menciumnya mengikuti Nabi saya yang adalah sunnah. Karena barang siapa yang melakukan sunnah Nabi saya, diampuni dosanya. Ketika saya melihat batu Hajar Aswad, inilah batu yang pernah dipegang oleh nabiku. Kalau ada rambutnya, belum tentu rambutnya Nabi saya, karena saya tidak bisa membuktikannya. Kalau batu Hajar Aswad itu dijadikan ritual oleh agama Islam, artinya diturunkan secara turun-temurun. Kalau sendal Nabi saya belum bisa membuktikan kalau itu adalah sendal Nabi saya. Inilah kenapa kami bisa diampuni dosa, karena niat kami itu mencintai Nabi kami, mengikuti sunnahnya. Bukan karena menganggap batu Hajar Aswad itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, karena batu itu sama seperti Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau Yesus batu yang dibuang bagi tukang bangunan, kalau batu Hajar Aswad batu yang diletakkan di pinggiran Ka'bah. Lebih mulia batu Hajar Aswad daripada Yesus. Yesus terkutuk, batu Hajar Aswad mengambil kutuk. Nah, keren kan? Yesus terkutuk, batu Hajar Aswad batu Hajar Aswad dimampukan oleh Allah menyerap kutuk. Tapi seizin Allah, bukan batunya, tapi Allah yang membuat seperti itu. Jadi kemuliaan batu Hajar Aswad dibanding Yesus itu bainas sama wa sumur. Batu Hajar Aswad tidak perlu berdarah-darah. Batu Hajar Aswad tidak pernah keluar dari lubang vagina. Batu Hajar Aswad tidak pernah bercampur ketuban. Batu Hajar Aswad tidak pernah disalib terbalik ngangkang, disalib ngangkang. Batu Hajar Aswad tidak pernah dibuka celananya, tidak punya zakar. Batu Hajar Aswad tidak pernah minta-minta. Lebih mulia daripada maaf. Kalau kita membandingkan, maka jauh bainas sama wa sumur. Yesus keluar dari vagina. Yesus batu penjuru yang dibuang. Yesus terkutuk, Yesus dihinakan, Yesus sekarang nggak tahu keberadaannya. Batu Hajar Aswad masih bisa dilihat, nampak, ya. Sementara Yesus kita tidak tahu lagi di mana keberadaannya. Seperti itu. Sudah. Oke. Ada pembuktian bahwasannya bisa dihapuskan dosa lewat batu Hajar Aswad tadi? Dosa adalah sesuatu yang tidak nampak, tak tersentuh, tak tertowel, tak berbau. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mampu membuktikan dosa terhapus, pahala bertambah. Kalau memang ada satu agama yang bisa, ginilah, sabar dulu, dengarkan dulu. Kami tidak diberitahu dosanya terhapus atau tidak, nggak ada yang tahu dosa terhapus atau tidak. Kami hanya diberitahu kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad nanti dosanya terhapus. Tidak ada yang tahu bentuk dosa itu, Dek. Tidak ada satupun agama Kristen, Katolik, Saksi Yehova, ONS, Unitarian yang bisa membuktikan bahwa dosanya terhapus walaupun Tuhannya sudah mati terkutuk. Tidak ada satupun dari orang Kristen, si Paulus, si Matius, si Markus, si Lukas, bahkan si Yesus pun dapat membuktikan secara otentik dosa orang itu telah terbukti terhapus. Yesus pun tidak mampu membuktikannya karena dosa tidak terlihat. Yang mampu kita berikan informasi adalah sebuah informasi dari Nabi Muhammad bahwa barang siapa mencium batu Hajar Aswad itu dosanya diampuni. Informasi itu yang kami tahu. Gitu. Jadi dari mana kalian tahu bisa batu menghapus dosa? Bukankah yang menghapus dosa itu hanya Allah, hanya Tuhan?
Yang mengatakan batu menghapus dosa siapa? Makanya telinga dipasang. Yang saya katakan adalah mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa, bukan Nah, itu. batunya. Mencium Iya. dengan batu sama nggak? Mencium sama? Mencium dengan batu itu sama nggak? Mencium itu Beda. pekerjaan, batu itu kata benda ya sudah beda. Apalagi yang Pertanyaannya, bilang pertanyaannya apa? kok bisa batu mencium, kok bisa mencium batu itu menghapus dosa? Ya karena di dalam Islam amalan soleh menghapus dosa. Amalan baik kita menjadi asbab Allah ampuni dosa. Allah ampuni dosa kita karena kita beramal soleh. Mencium batu Hajar Aswad itu masuk dalam kriteria amalan soleh karena sunnah. Jadi setiap sunnah itu bisa menghapus dosa. Insya Allah ya seizin Allah gitu loh. Betul. Jadi hotel ini yang bukan batunya yang menghapus dosa, tapi amal perbuatan kita lah sunnahnya itu. Contoh. Kalau Kristen Berwudu kayu aja salib menghapus dosa, Nandar. Nandar, kalau Kristen kayu salib menghapus dosa. Kalau Yesus dimatikan di kursi listrik, mereka tidak ditebus karena nubuatannya harus di kayu salib. Jadi kayu salibnya yang menghapus dosa. Berarti kalau Beda. kalau di setrum nanti logonya sih cepat. Enggak, gini, beda Nandar. Kalau Yesus pada waktu itu kematiannya itu dilindas truk, mereka nggak jadi diampuni dosanya karena nubuatannya itu dia harus disalib. Gitu loh. Keinginan iblis dia harus disalib, keinginan bapak yang adalah iblis dia harus disalib, harus mengikuti keinginan iblis. Karena kalau Yesus misalnya matinya jatuh dari pohon, nggak jadi ampuni dosanya. Makanya mereka ini ya bagaimana ya? Yang mengampuni dosa mereka itu adalah kayu salib itu. Ya tanpa kayu salib mereka tidak bisa tertebus. Coba aja deh kalau seandainya Yesus ceritanya mati dilempar sama, misalnya kita dengar cerita nih, ternyata Yesus matinya dicampak dari atas gunung, nggak jadi dosanya diampuni. Karena nubuatannya itu dia harus mati disalib dulu. Seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi, mana lebih kuat? Amalan kita atau mencium batu Hajar Aswad untuk menghapus dosa? Amalan itu kan salah satunya mencium batu Hajar Aswad. Gimana sih? Iya, amalan misalnya kita membantu sesama atau membantu fakir miskin, janda-janda, daripada mencium batu tadi, mana lebih hebat gitu. Lebih utama adalah yang wajib. Itu kan sunnah dan itu nggak apa-apa nggak dilakukan. Makanya kami banyak yang nggak melakukan karena yang wajib dilakukan itu sholat, naik haji pun salah satu naik haji itu menjadi kewajiban dan rukunnya tidak ada termasuk di situ mencium batu Hajar Aswad, tidak termasuk rukun di situ, itu sunat aja. Makanya ada jadi gini loh bro, tidak semua umat Islam ini mencium batu Hajar Aswad walaupun sudah ke Mekah. Saya nanti nggak ada niat mencium batu Hajar Aswad karena ada yang lebih besar daripada itu untuk mengampuni dosa. Apa itu? Berbakti kepada suami. Saya kalau seandainya ada pilihan nanti, Uni Rifa, ini saya ada uang nih 30 juta, ini mau naik haji nggak? Saya akan pakai uang itu untuk belajar S2. Kenapa? Karena belajar itu lebih tinggi kualitasnya daripada mencium batu Hajar Aswad. Nah, naik haji itu nanti pakai uang saya pribadi. Saya pernah ditawarin sama Bunda Nina dulu. Bunda Nina itu bilang gini, Uni mau saya bantu umroh nggak Uni? Saya jawab, umroh itu salah satu amalan. Tapi ada amalan yang lebih hebat dan lebih murah biayanya. Apa itu? Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Lebih baik saya sholat sunat tahajud, duitnya saya ambil kalau saya ingin mengumpulkan pahala. Tapi nanti saya akan haji ketika saya sudah menyelesaikan misi saya, mendapat gelar S2 dan doktoral dan kemudian mengajarkannya. Baru saya nanti kalau Allah izinkan saya haji wada. Saya mau haji wada aja, haji terakhir. Mungkin saya sudah gemetar itu lutut saya diantar sama anak-anak saya gitu, ya. Baru. Tapi kalau untuk sekarang, duit saya kalau ada 50 juta, saya enggak pakai untuk haji. Kenapa? Saya belum mampu. Belum mampu secara apa? Belum mampu secara spiritual. Kenapa? Karena masih banyak saudara saya yang belum makan. Maka saya lebih baik gunakan itu untuk belajar supaya saya menaikkan kedudukan saudara-saudara saya agar mereka semuanya makan. Lalu saya tinggal mereka sudah mapan, saya tinggal mereka, kemudian anak-anak saya tinggal, saya pergi menghadap Allah. Lalu kalaupun saya dipanggil di situ, itulah cita-cita saya yang ingin saya gapai. Bersama sang suami, ayang beb,
kita sudah menyelesaikan misi kita di dunia. Oh mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mari kita bertemu dengan Allah di Makkah. Mari kita memenuhi panggilan Allah. La baik Allahumma la baik. Tapi kalau ternyata 2 hari nanti, besok pagi ada yang menginformasikan, Unrifa tenang saja, saya biayai Unrifa S2 dan saya bantu Unrifa untuk naik haji. Saya ambil kesempatan itu karena itu adalah rahmat dari Allah. Ya, tiba-tiba besok pagi, Unrifa tenang. Karena gini, kalau ada yang menawarkan ke saya, Uni mau nggak umroh? Umroh saya nggak terima, saya haji aja. Uni mau nggak saya hajikan? Mau. Ini ada uang saya sekitar 50 juta. Saya kan bilang, saya tawar, akhi, saya secara spiritual belum cukup. Bolehkah saya meminta yang lain? Kalau ada uang akhi 50 juta, daftarkan saya kuliah S2 mengambil filologi bahasa Yunani atau filologi Arab atau Hebrew. Biarkan saya kuliah untuk mengajari orang Islam dan orang Kristen lainnya. Gunakan uang 50 juta aki itu untuk biayai saya kuliah. Makan saya cari sendiri, hidup saya cari sendiri. Kuliah kalau memang agak sedikit susah saya mencarinya karena saya punya 2 anak yang saya hidupi. Kalau aki memang mau memberikan saya haji, lebih baik uang itu saya pakai untuk kuliah S2. Itu saya. Tapi nanti setelah saya sudah lulus S2, sudah punya kapasitas membuat sebuah karya ilmiah membuktikan kalau agama Kristen itu agama yang salah, Islam agama yang benar, karyanya sudah dipublish, jurnalnya sudah Scopus, maka waktu itu saya langsung carikan uang, saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit, saya langsung bersegera naik haji. Kalau di Indonesia penuh kuota, saya akan naik haji dari luar negeri karena tidak perlu kuota, langsung bisa tembus ceren. Begitu saya. Jadi sorry, saya beda dengan kalian. Kalau kalian punya uang langsung naik haji, kalau saya tidak, saya akan gunakan uang itu untuk ambil S2 dulu. Begitu, Bang Boy. Jadi tidak utama ya, tidak utama. Pertanyaan jangan begini. Pertanyaan ketiga. Oke, misal kalau Uni bisa naik haji, apakah Uni nggak cium Hajar Aswad itu? Oke, saya jawab. Saya naik haji, tupoksi saya menjalankan rukun-rukun haji. Dengarkan baik-baik ya. Tupoksi saya, tugas pokok saya adalah menjalankan rukun-rukun haji. Saya akan sebutkan rukun-rukun haji kepada kamu ya. Dengarkan baik-baik. Ini dia rukun-rukun haji. Yang pertama kita harus ihram. Ihram itu niat memasuki ibadah dari mikat lalu sampai ibadah haji. Yang kedua wukuf di Arafah, berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun sebentar, itu rukun haji, itu harus dijalankan. Yang ketiga kita langsung takwaf. Takwaf ifadah ini dilakukan setelah wukuf. Kalau tak dilakukan, haji jadi batal lah, makanya ini wajib dilakukan. Yang keempat, kita harus sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir, kita harus tertib. Inilah dia rukun-rukun haji. Tidak ada di dalamnya mencium batu Hajar Aswad. Jadi kalau saya naik haji, saya tidak penting mencium batu Hajar Aswad. Lebih baik ku ciumi lakiku dulu daripada menciumi batu Hajar Aswad. Gitu, Bang Boy. Jadi, iya, oke. Berarti kalau Uni ke sana wajib mencium itu ya? Enggak lah, kan peka kali kau Boy. Udah aku bilang. Tadi katanya sunnah. Mana? Sunnah dan wajib. Kan sunnah bukan wajib. Gila kau. Udah aku bilang sunnah, aku bilang wajib. Emang nggak ada. Berarti Uni ke sana nggak cium itu ya? Kalau seandainya dimudahkan aku mencium, apa salahnya aku cium? Ada gila-gilanya kau Boy. Kan aku bilang itu tidak wajib. Tupoksiku itu kan. Dengar dulu, diam dulu. Inilah Kristen nih. Udah, aduh, Kristen. Pantas kau Kristen deh. Kan aku bilang rukun haji itu kan aku sebutkan rukun itu kan wajib. Kalau nggak dilakukan maka nggak sah hajinya. Nih aku sebutkan lagi ya. Yang pertama itu adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, kemudian sa'i, yang kemudian tahallul ya.
Nah, ini bagi laki-laki nih tahallul ya, mencukur untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Nah, kalau seandainya pada waktu itu ku tengok banyak orang di depan batu Hajar Aswad, nggak mau aku. Karena Sayyidah Aisyah pernah nggak mau. Nih ku tunjukkan. Sayyidah Aisyah, aku nih Aisyah nggak mencium batu Hajar Aswad. Nih, ku tunjukkan samamu ya datanya ya. Mana pena aku ini pula. Duh, mana pena bunda ya? Bentar anak bunda ya. Bentar ya anak biawak, bunda tunjukkan dulu pakai data nih. Nih, Sayyidah Aisyah itu sama nanti kayak aku. Nih, Sayyidah Aisyah aja yang mudah mencium, nggak berdesak-desakan, nggak mau dia cium nih. Nih, beranjaklah wahai ummul mukminin, mari kita mencium batu Hajar Aswad. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, engkau saja yang pergi. Sedangkan ia enggan untuk pergi. Dahulu kaum wanita keluar pada malam hari tanpa diketahui keberadaannya. Lalu mereka tawaf bersama kaum laki-laki. Namun mereka jika memasuki masjid, mereka berdiri hingga mereka masuk saat para lelaki telah keluar. Dan aku bersama Ubaid bin Umair pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha yang sedang berada di sisi Gunung Sabir. Nih, Sayyidah Aisyah aja yang nggak berdesak-desakan, nggak mencium. Artinya nggak penting mencium batu Hajar Aswad itu karena banyak yang lebih penting daripada itu. Jadi kalau aku nanti ke sana, ada yang ngajak aku, sayang kita mencium batu Hajar Aswad, aku tengok dulu. Rame di situ Ayang. Ayang nanti abang gendong di atas punggung sini, adik mau. Oh mau aku, kan digendong. Tapi aku bilang dulu, Ayang, daripada Ayang gendong-gendong adik terik-terik matahari begitu mencium batu Hajar Aswad, mari kita main gendong-gendongan nanti di rumah gitu. Karena itu lebih berharga daripada apa? Memberikan kasih sayang kepada istri dan suami, kepada anak-anak lebih tinggi daripada mencium batu Hajar Aswad gitu. Kalau aku tuh orangnya gini loh, aku tuh kan orang Muhammadiyah. Kau dengarkan baik-baik. Prinsip di Muhammadiyah ini adalah mendahulukan yang wajib, baru setelahnya sunnah. Sunnah yang kami ikuti pun sunnah yang pokok. Contoh, lebih baik aku sholat tahajud dan duha daripada sunnah-sunnah yang lain. Itu kami. Karena aku ini orangnya orang Padang. Orang Padang itu mengambil keuntungan lebih banyak pahalanya sholat tahajud. Ngapain aku mencium batu Hajar Aswad? Mending aku sholat tahajud. Karena nih aku tunjukkan sama kau ya, sunnah yang paling utama itu. Kau ya. Aduh, inilah Kristen ya. Kalian tuh memang nggak ada. Kalian tuh nggak ada aturan gitu loh. Bagi kalian berzina aja nggak dihukum. Yang paling utama itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, jadi kalau aku mau melakukan sunnah, itu konsisten dulu aku kerjakan. Yang pertama yang wajib dulu. Apakah sholat subuhku sudah wajib, sudah tidak bolong-bolong, sudah nggak pernah ketiduran lagi aku? Itu dulu aku usahakan. Buat apa aku capek-capek mencium batu Hajar Aswad? Sholat subuhku aja kadang-kadang telat. Malu aku sama Allah. Ngapain aku menghabiskan duit ke Mekah cium-cium batu Hajar Aswad? Sholat subuhku aja, anakku aja nggak makan ku buat. Sholatku aja bolong-bolong. Ngapain? Lebih baik uang untuk pergi mencium batu Hajar Aswad bolak-balik umroh itu ku pakai untuk mendidik diriku sendiri agar istiqomah. Kalau perlu masuk aku ke dalam barak militernya Kang Dedi itu supaya aku bisa istiqomah sholat subuhnya. Bangun pagi, subuh. Tidur siang setelah Isya. Masuk aku ke barak. Kang Dedi, aku punya uang 50 juta. Karena aku belum bisa istiqomah sholat subuhnya. Aku ingin di barak ini, tapi aku bayar ya. Lebih baik ku bayar untuk melatih diriku agar tetap istiqomah sholat subuh. Ini sholat subuh aja telat-telat. Mau mencium batu Hajar Aswad pula. Kau pikir Tuhan kami bisa kau tipu-tipu? Allah itu tidak bisa kau tipu. Nggak bisa kau akal-akali. Lebih baik bagiku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim berkali-kali ketimbang aku mencium batu Hajar Aswad. Karena ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim lebih berat pahalanya. Jadi kalau aku ini orangnya nggak mau merepotkan diri. Kalau ada yang mudah, kenapa yang susah? Kalau haji itu salah satu rukun Islam. Tapi bagi yang mampu, mampunya secara apa? Bukan finansial aja. Mampu itu dalam segala hal, dalam banyak hal. Nanti aku setelah aku capai targetku S2, ya bagi yang mau mensupport silakan ya. Ya, karena itu kan bukan minta-minta, maksudnya mensupport itu kalian punya link di mana gitu, kampus di luar negeri gitu. Saya mau beasiswakan Uniriva. Bagi yang mau memberi saya beasiswa, saya akan mendoakan kalian. Aku cuma bisa itu aja ya. Bagi yang bisa memberikan saya beasiswa kuliah di tempat yang saya mau ya, ada salah satu fakultas yang saya target, maka akan saya doakan.
Iya gitu ya. Nanti akan saya bikin di tesisnya. Terima kasih kepada, kemarin saya kan dibiayai kuliahnya teman-teman. Saya tanya sama beliau, Buya, saya bikin skripsi, boleh nggak saya bikin nama Buya di situ, ucapan terima kasih? Jangan, Buya pengen Uniriva mandiri sendiri, Uniriva maju sendiri. Buya tidak mau Uniriva itu manja, maksudnya dibiayai hal yang tidak mampu, tapi untuk makan cari sendiri gitu loh. Walaupun beliau pernah memberikan saya makan, kata Buya, Buya pengen Uniriva sukses atas usaha Uniriva sendiri. Nangis saya. Saya mau bikin deskripsi saya sebenarnya terima kasih kepada Buya ini yang telah memberikan, tapi beliau melarang saya. Inilah orang Islam, nggak butuh nama beliau memberikan saya. Kalian tahu tidak, 6 bulan lamanya saya terakhir itu ini Bunda Ike. Kalau Bunda Ike kalian tahu lah, Bunda Ike yang membayar uang masuk saya di fakultas itu, uang pindah saya itu Bunda Ike yang membayar, nggak sedikit loh, banyak. Bunda Ike yang memberi saya tempat makan dan tempat tinggal, itu Bunda Ike, bundaku, I love you. Nah, tapi itulah ya, deskripsi itu aku mau masukkan nama orang-orang tersebut tapi dilarang. Kenapa? Takutnya mereka nanti sombong dan mereka ini. Jadi aku nggak jadi masukin, cuman kemasukan aja keluarga gitu deskripsi. Ya apa lagi kau? Lama kali nih ceramahnya. Ya memang kalau ceramah itu memang lama. Pertanyaan selanjutnya, masih boleh bertanya kan? Boleh. Oke. Di Islam, berapa orang maksimal istrinya? 4. Nabi, istri Nabi Muhammad berapa? Lebih dari 4. Kenapa tidak sama dengan Nabi Muhammad? Istrinya 4. Karena dia Nabi. Karena dia Nabi. Ya seharusnya kan meniru Nabi Muhammad lah. Istrinya berapa ya segitu maksimalnya. Loh, nggak ada yang bisa mengikuti Nabi. Tidak ada perintah ikutilah jumlah istri Nabi, nggak ada di dalam Al-Quran itu. Untuk orang yang adalah umat Nabi Muhammad isinya maksimal 4. Nabi Muhammad itu dia punya kekhususan karena dia Nabi. Lagi pula kalau isinya lebih dari 4, dia bertanggung jawab dan mampu menafkahi dan mampu memiliki kekuatan 30 pria untuk memuaskan istrinya. Kalau yang lain tidak punya kekuatan seperti itu dan tidak mampu. Jangan kok. Kau nih mentang-mentang kau bentar. Gini, bentar. Loh. Coba kau tunjukkan secara ilmiah, tunjukkan kepadaku satu orang yang mampu memiliki kekuatan 30 pria di dunia ini. Coba kau tunjukkan sama aku, siapa kau? Kau barang kau aja nggak bisa hidup kok. Banyak kali cerita kau, bini kau satu aja nggak puas. Dengarkan baik-baik. Jangan mentang-mentang Kristen itu Tuhannya di bawah kakinya manusia. Dengar. Ini cara berpikir kita ya, boy. Kristen itu Tuhannya setara manusia dan lebih rendah daripada manusia. Bahkan dari seorang hamba pun lebih rendah. Kami beda. Nabi itu adalah manusia yang kualitasnya lebih tinggi daripada manusia biasa. Kualitas spiritualnya, kualitas akhlaknya, kualitas jasmaninya, dan kualitas lainnya. Jadi, dia punya kekhususan sama. Kalau kau tau nggak, presiden itu manusia nggak? Presiden ini manusia lah. Kau manusia? Jelas. Kenapa kau nggak boleh mengatur Indonesia ini? Kenapa cuma presidennya boleh mengatur Indonesia ini? Kan sudah didasarkan undang-undang yang mengatur. Makanya manusia aja tahu beda presiden dengan beda manusia biasa. Nah, presiden punya nggak mobil anti peluru? Punya. Nah, kau punya nggak mobil anti peluru? Itu kan hanya untuk presiden. Dari nah, kenapa? Nah, itu dia, pintar kau. Mulai kau pintar sedikit. Kenapa presiden punya kekhususan? Kenapa Nabi nggak boleh? Gila kau, karena Nabi kami lebih tinggi daripada presiden. Itu kau. Tidak meniru Nabi Muhammad kalian, itu pertanyaannya. Seharusnya kan kalau meniru semua perintah meniru. Tidak ada kalau oke. Kalau mampu boleh. Kalau mampu boleh. Tiru Nabi kami kalau mampu. Pertanyaannya ada yang mampu nggak? Bentar nih, termasuk mencium batu Hajar Aswad tadi kan itu gara-gara Muhammad mencium. Iya, aku tanya sama kau. Iya, aku tanya sama kau. Ada dalilnya? Iya, masalahnya meniru Nabi Muhammad dalam hal yang tidak sanggup itu tidak mungkin ditiru karena tidak ada yang sanggup seperti Nabi Muhammad. Kalau ada gimana? Ya. Kalau ada yang sanggup gimana? Ya mana orangnya? Kau tunjukkan sama aku. Siapa yang mampu menggilir istrinya satu malam? Kalau ada yang sanggup seperti Nabi Muhammad, tidak boleh. Agamaku bukan agama misal-misal. Agama kau yang misal-misal. Agama kau agama misal-misal soalnya. Jangan kau